Pernahkah Anda membayangkan ada seseorang yang diperintah raja untuk menghentikan ombak laut hanya dengan kata-kata? Apakah itu perintah gila, jebakan mematikan, atau justru awal dari kecerdikan paling legendaris Abu Nawas? Sebelum ceritanya dimulai, tekan like kalau kamu suka cerita klasik yang kocak tapi penuh makna. Tulis di komentar, menurutmu, apakah ombak laut bisa dihentikan? Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas lainnya yang bikin ketawa sambil mikir. Cerita ini bukan sekadar kisah jenaka. Di balik lucuan Abu Nawas, tersembunyi sindiran halus tentang kekuasaan, akal sehat, dan kesombongan manusia. Tonton sampai akhir, karena jawabannya benar-benar di luar dugaan dan bisa bikin kamu senyum sambil manggut-manggut. Pagi itu, matahari baru saja naik setinggi tombak ketika istana Baghdad terasa berbeda dari biasanya. Udara segar, langit cerah, burung-burung berkicau dengan rapi seolah sedang latihan paduan suara. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, bahkan suara sandal para pelayan terdengar terlalu sopan. Singkatnya, istana terlalu tenang. Di singgasana emasnya, Raja Harun ar-Rasyid duduk bersandar sambil menatap kosong ke kejauhan. Di hadapannya, beberapa menteri berdiri dengan sikap sempurna. Punggung tegak, tangan terlipat, wajah serius seperti patung. Tidak satu pun berani berbicara tanpa diminta. Raja menghela napas panjang. Hari ini, terasa membosankan, gumamnya pelan. Seorang menteri keuangan saling pandang dengan menteri keamanan. Mereka tahu, jika raja sudah merasa bosan, itu pertanda akan ada sesuatu yang menarik. Dan biasanya, menarik bagi raja belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Raja mengetukkan jari kesandaran singgasana. Tok, tok, tok. Aneh. Katanya lagi, negeri ini aman, rakyat tertib, perbendaharaan cukup, dan tak ada laporan masalah besar. Para menteri menunduk lebih dalam. Dalam hati mereka berpikir, bukankah itu justru kabar baik? Namun tidak ada yang berani mengucapkannya. Raja berdiri, berjalan mondar-mandir pelan. Jubahnya menyapu lantai marmer yang mengkilap. Aku rindu suasana istana yang hidup, lanjutnya. Rindu percakapan yang membuatku tertawa. Atau setidaknya berpikir. Mendengar itu, beberapa menteri langsung menelan ludah. Karena mereka semua tahu, jika raja ingin tertawa sekaligus berpikir, hanya ada satu nama yang selalu muncul di benak beliau. Dan benar saja, raja berhenti melangkah, lalu berkata dengan nada ringan namun penuh arti. Sudah lama kita tidak mendengar kabar Abu Nawas. Suasana istana mendadak berubah. Tenang yang tadi terasa nyaman, kini berubah jadi tegang. Para menteri saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada yang khawatir, ada yang pasrah, ada pula yang diam-diam kasihan pada seseorang yang namanya baru saja disebut. Abu Nawas dikenal di seluruh Baghdad sebagai orang yang cerdas, jenaka, dan sering berkata seenaknya. Ia bisa membuat raja tertawa terbahak-bahak, tapi juga bisa membuat para pejabat berkeringat dingin hanya dengan satu kalimat. Raja tersenyum kecil. Orang itu selalu punya cara melihat dunia dari sudut yang aneh, katanya. Kadang membuatku tertawa, kadang membuatku kesal, tapi selalu membuatku penasaran. Seorang menteri memberanikan diri berbicara, suaranya pelan dan hati-hati. Tuanku, apakah Abu Nawas akan dipanggil menghadap? Raja menoleh perlahan. Tentu saja, jawabnya ringan. Bukankah istana ini terlalu sunyi tanpa kelakuannya? Perintah pun disampaikan. Seorang pengawal segera bergegas keluar istana untuk mencari Abu Nawas. Sementara itu, para menteri hanya bisa berdiri diam. Mereka tahu, pemanggilan Abu Nawas jarang berakhir biasa-biasa saja. Selalu ada kejutan. Selalu ada kejadian yang sulit ditebak. Raja kembali duduk di singgasananya, kali ini dengan wajah yang tampak lebih bersemangat. Semoga hari ini menjadi hari yang menarik, katanya sambil tersenyum. Tak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa dari ketenangan pagi yang tampak damai ini, akan lahir sebuah perintah yang kelak membuat semua orang terdiam, mengernyit, dan bertanya-tanya. Apakah akal sehat masih punya tempat di hadapan kekuasaan? Dan semua itu baru saja dimulai. Di sudut kota Baghdad yang ramai, jauh dari kemegahan istana, Abu Nawas sedang menjalani pagi dengan caranya sendiri. Ia duduk di depan rumah kecilnya, menikmati semangkuk roti hangat sambil menyeruput minuman sederhana. Wajahnya terlihat santai, seolah dunia tidak punya cukup masalah untuk membuatnya khawatir. Beberapa tetangga lewat sambil menyapanya. Abu Nawas membalas dengan anggukan dan senyum tipis, lalu kembali melamun. Baginya,
Pagi adalah waktu terbaik untuk berpikir, bukan soal harta atau jabatan, melainkan soal tingkah manusia yang seringkali lebih aneh daripada cerita dongeng. Belum sempat roti itu habis, terdengar langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Seorang pengawal istana berhenti tepat di depan Abu Nawas. Nafasnya sedikit terengah, namun sikapnya tetap tegap. "Abu Nawas," kata pengawal itu, "atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, engkau diminta segera menghadap ke istana." Abu Nawas mengangkat alisnya. Ia menatap mangkuk rotinya, lalu menatap pengawal, lalu kembali ke mangkuk rotinya. "Bolehkah aku menyelesaikan sarapan ini dulu?" tanyanya polos. Pengawal itu terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa mendapat pertanyaan semacam itu. "Perintah raja bersifat segera," jawabnya akhirnya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, roti ini akan menungguku. Semoga ia tidak keras saat aku pulang." Ia berdiri, merapikan pakaiannya seadanya, lalu melangkah bersama pengawal menuju istana. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas tampak santai, bahkan sempat mengamati penjual di pinggir jalan dan anak-anak yang sedang bermain. Pengawal itu meliriknya dengan heran. Dalam pikirannya, orang yang dipanggil raja biasanya tampak tegang, cemas, atau setidaknya bertanya-tanya tentang kesalahan apa yang telah dibuat. Namun Abu Nawas justru terlihat seperti sedang berjalan-jalan sore. "Engkau tidak khawatir?" tanya pengawal itu akhirnya. Abu Nawas tersenyum kecil. "Jika aku khawatir sebelum tahu masalahnya, bukankah itu hanya membuang tenaga?" Sesampainya di gerbang istana, suasana langsung berubah. Bangunan megah menjulang, penjaga berdiri berbaris rapi, dan suasana terasa lebih sunyi daripada jalanan kota. Abu Nawas melangkah masuk dengan langkah ringan, seolah ia sudah akrab dengan tempat itu. Di dalam istana, para menteri sudah menunggu. Beberapa dari mereka langsung berbisik-bisik ketika melihat Abu Nawas datang. Ada yang menghela napas, ada yang menggeleng pelan, dan ada pula yang memasang wajah datar namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menoleh ke kiri dan kanan, lalu berbisik kecil pada dirinya sendiri. "Sepertinya aku datang di saat yang tepat." Ketika ia akhirnya berdiri di hadapan singgasana, Raja Harun ar-Rasyid menatapnya dengan sorot mata tajam namun penuh minat. "Abu Nawas," kata raja, "kau datang juga." Abu Nawas membungkuk hormat. "Tuanku memanggil, tentu hamba datang. Walau harus meninggalkan sarapan yang hampir sempurna." Beberapa menteri menahan senyum. Raja sendiri mengangkat sudut bibirnya. "Kau selalu punya cara bicara yang berbeda." Abu Nawas mengangguk. Jika semua orang berbicara dengan cara yang sama, istana ini akan kembali terasa terlalu sunyi. Ucapan itu membuat suasana sedikit mencair. Namun di balik senyum raja dan tawa kecil para menteri, ada rasa penasaran yang menggantung di udara. Semua tahu, pemanggilan ini bukan sekadar untuk bercanda. Raja menyandarkan tubuhnya ke singgasana, menatap Abu Nawas lebih dalam. "Bersiaplah," katanya pelan. "Aku punya tugas yang membutuhkan pikiranmu." Abu Nawas menunduk sopan, namun di dalam hatinya ia sudah bersiap. Ia tahu, setiap tugas dari raja selalu menyimpan sesuatu, entah ujian kecerdikan, entah tantangan yang tak biasa. Dan saat itulah, tanpa satupun orang di ruangan itu menyadarinya, langkah Abu Nawas telah membawanya semakin dekat pada perintah yang akan membuat seluruh istana terdiam. Raja Harun ar-Rasyid tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan menggantung di ruang singgasana, seolah ingin mengukur kesabaran semua orang yang hadir. Abu Nawas berdiri tenang, sementara para menteri mulai merasa gelisah. Beberapa dari mereka memperbaiki sikap berdiri, seakan bersiap menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Raja lalu mengangkat tangannya perlahan. "Abu Nawas," katanya dengan suara datar namun berat, "hari ini aku ingin menguji caramu memahami perintah." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba siap mendengarkan, tuanku." Raja berdiri dari singgasananya dan melangkah menuju balkon besar yang menghadap ke kejauhan. Dari sana, terlihat garis biru laut yang berkilau di bawah cahaya matahari. Angin bertiup lembut, membawa suara debur ombak yang samar namun terus-menerus. Raja menunjuk ke arah laut. "Lihatlah," katanya. Ombak itu tidak pernah berhenti. Siang dan malam, selalu bergerak tanpa peduli siapa yang berkuasa di daratan. Para menteri saling pandang. Tidak ada yang berani berbicara. Udara terasa semakin berat. Raja menoleh kembali pada Abu Nawas. Tatapannya tajam. "Aku perintahkan engkau," katanya perlahan, "untuk menghentikan ombak laut itu."
Kalimat itu jatuh seperti batu ke lantai marmer. Sunyi. Tak ada yang bergerak. Beberapa menteri refleks menunduk lebih dalam. Ada yang menarik napas panjang, ada pula yang menutup mata sejenak, seolah tak ingin mempercayai apa yang baru saja didengar. Abu Nawas tetap diam. Untuk sesaat, wajahnya tak menunjukkan reaksi apapun. Ia menatap raja, lalu melirik arah laut, kemudian kembali menatap raja. Tidak ada senyum, tidak ada kelakar. Seorang menteri tua tampak gelisah. Bibirnya bergerak seakan ingin berbicara, namun akhirnya mengurungkan niatnya. Ia tahu, perintah sudah diucapkan. Tak ada ruang untuk sanggahan. Raja melipat kedua tangannya di belakang punggung. Ini bukan permintaan, lanjutnya. Ini perintah. Ketegangan semakin terasa. Beberapa pengawal berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Mereka pun bingung, tidak tahu harus bersiap menghadapi apa. Dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang menghentikan ombak? Abu Nawas akhirnya membuka suara. "Tuanku," katanya dengan nada tenang, "apakah hamba diberi waktu?" Raja mengangguk singkat. "Waktu secukupnya." Jawaban itu justru membuat suasana semakin mencekam. Para menteri saling bertukar pandang dengan wajah pucat. Bagi mereka, waktu secukupnya bisa berarti apa saja, termasuk akhir dari segalanya. Abu Nawas menghela napas pelan. "Baiklah," katanya. "Jika itu kehendak tuanku, hamba akan melaksanakannya." Tak ada tambahan, tak ada penjelasan. Ia hanya membungkuk hormat, lalu berbalik badan. Langkah kakinya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Setiap langkah seolah menghitung detik, membuat para menteri semakin yakin bahwa Abu Nawas sedang berjalan menuju masalah besar. "Apakah ia sungguh-sungguh?" bisik salah satu menteri pada temannya. "Atau ia sudah menyerah?" balas yang lain. Raja memperhatikan Abu Nawas hingga sosoknya menjauh. Tidak ada amarah di wajah raja, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Orang ini," gumamnya, "selalu menarik." Ketika pintu besar istana tertutup di belakang Abu Nawas, barulah suara napas lega terdengar di sana-sini. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Justru digantikan oleh kecemasan yang lebih besar. Semua orang menyadari satu hal. Perintah ini bukan sekadar ujian kecerdikan. Ini adalah batas antara logika dan kekuasaan. Dan di luar istana, ombak laut terus bergulung, tanpa tahu bahwa namanya baru saja disebut dalam sebuah perintah yang membuat seluruh istana gemetar. Abu Nawas melangkah keluar dari gerbang istana dengan wajah tenang, namun pikirannya bekerja tanpa henti. Matahari sudah naik lebih tinggi. Sinarnya memantul di jalanan batu yang membentang menuju luar kota. Di belakangnya, 2 orang pengawal mengikuti dengan jarak sopan, ditugaskan untuk memastikan perintah raja benar-benar dilaksanakan. Langkah Abu Nawas tidak tergesa-gesa. Ia berjalan seolah sedang menuju pasar, bukan menjalankan tugas yang membuat seluruh istana menahan napas. Sesekali ia menengadah ke langit, memperhatikan awan yang bergerak perlahan. "Cuaca hari ini cerah," gumamnya. "Ombak biasanya sedang rajin bekerja." Pengawal yang mendengar ucapan itu saling melirik. Mereka bingung harus menanggapi apa. Bagi mereka, kata "ombak" kini terdengar seperti sesuatu yang terlalu besar untuk dibicarakan dengan santai. Perjalanan melewati pemukiman penduduk. Anak-anak berlarian di jalan sempit, pedagang memanggul dagangan, dan para ibu berbincang di depan rumah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa seorang pria berjubah sederhana yang lewat di tengah-tengah mereka sedang membawa perintah yang tak biasa. Seorang anak kecil menunjuk ke arah Abu Nawas. "Itu Abu Nawas," serunya. Beberapa orang dewasa menoleh. Ada yang tersenyum, ada pula yang mengernyit heran melihatnya dikawal pengawal istana. Abu Nawas membalas lambaian tangan anak-anak dengan santai, seolah hari itu sama seperti hari-hari lainnya. "Apakah engkau akan kembali sebelum senja?" tanya salah satu pengawal dengan suara pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Itu tergantung," jawabnya. "Bukan pada matahari, tapi pada ombak." Jawaban itu membuat pengawal semakin bingung. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa bertanya lagi. Semakin jauh dari kota, suara kehidupan manusia mulai berkurang. Jalan berubah menjadi tanah berpasir. Angin membawa aroma asin yang khas. Dari kejauhan, garis laut mulai terlihat, berkilau seperti permukaan logam di bawah cahaya matahari. Abu Nawas berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Suara debur ombak kini terdengar jelas, teratur, kuat,
dan tidak pernah ragu. Menarik, katanya pelan. Sesuatu yang tak pernah lelah. Pengawal berdiri di belakangnya, menunggu. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri berbicara. Abu Nawas, katanya hati-hati, apakah engkau benar-benar tahu apa yang akan dilakukan? Abu Nawas membuka mata dan menoleh. Jika semua hal harus diketahui sebelum dilakukan, jawabnya, maka tak ada satupun manusia yang berani melangkah. Ia kembali berjalan, kali ini menuju pasir basah di tepi laut. Ombak bergulung mendekat, lalu mundur lagi, seolah tidak peduli pada siapapun yang berdiri di hadapannya. Abu Nawas berdiri diam cukup lama. Ia memperhatikan pola ombak, angin, dan suara burung laut yang terbang rendah. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam, seperti seseorang yang sedang menyusun kata-kata penting. Pengawal mulai merasa gelisah. Apakah kita harus menunggu? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas mengangguk pelan. Menunggu adalah bagian dari perjalanan, katanya. Beberapa saat kemudian, ia melangkah lebih dekat ke air. Jubahnya hampir tersentuh ombak. Angin bertiup lebih kencang, membuat suasana terasa semakin serius. Di titik itulah Abu Nawas berhenti. Ia berdiri tepat di batas antara daratan yang tenang dan laut yang tak pernah diam. Semua terasa siap, meski belum ada satu kata pun yang diucapkan. Dan di hadapan debur ombak yang terus bergerak, Abu Nawas akhirnya mengangkat kepalanya. Apa yang akan ia lakukan setelah ini, belum ada satupun yang tahu. Namun satu hal pasti, perjalanan ini bukan sekadar berjalan menuju laut, melainkan langkah awal menuju jawaban yang akan mengejutkan banyak orang. Abu Nawas berdiri tepat di tepi laut, di tempat pasir basah dan daratan kering saling bertemu. Ombak datang dan pergi tanpa henti, seolah memiliki urusan sendiri yang tidak bisa diganggu-gugat. Angin bertiup cukup kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung dan suara debur yang terdengar seperti napas panjang alam. Ia tidak langsung berbicara. Ia memilih diam. Bagi Abu Nawas, diam kadang lebih keras daripada teriakan. Ia menatap lautan luas di hadapannya. Matanya mengikuti gulungan air yang pecah lalu kembali menyatu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak pula rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan, seolah ia sedang berdialog dengan sesuatu yang sangat ia pahami. Para pengawal berdiri agak jauh di belakang. Mereka menunggu dengan gelisah, tidak berani mendekat, tidak pula berani pergi. Dari tempat mereka berdiri, sosok Abu Nawas tampak kecil di hadapan luasnya laut. Pemandangan itu membuat mereka sadar betapa manusia seringkali terlihat besar hanya karena berdiri di atas tanah yang kokoh. Abu Nawas akhirnya melangkah satu langkah ke depan. Ujung jubahnya tersentuh air laut. Ombak kecil menyentuh kakinya, lalu pergi begitu saja, tanpa permisi, tanpa menunggu jawaban. Ia tersenyum tipis. "Engkau sibuk sekali," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh debur ombak, namun niat di balik kata-katanya terasa jelas. Ia tidak berbicara dengan nada memerintah, tidak pula menantang. Nada suaranya justru seperti seseorang yang sedang berbincang dengan teman lama. "Ombak," lanjutnya, kali ini sedikit lebih keras. "Aku datang bukan untuk melawanmu." Angin berdesir lebih kencang. Ombak bergulung lebih tinggi, lalu pecah dengan suara yang lebih berat. Para pengawal menegakkan tubuh, jantung mereka berdebar. Mereka mengira Abu Nawas akan diterjang air kapan saja. Namun Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya. "Aku hanya menyampaikan pesan," katanya. Pesan dari manusia yang merasa dirinya berkuasa. Ia berhenti sejenak, lalu menatap cakrawala. "Manusia sering lupa," lanjutnya, "bahwa tidak semua hal bisa diperintah. Tidak semua yang bergerak harus berhenti hanya karena ada suara yang lebih keras." Ombak kembali datang, kali ini lebih dekat. Air membasahi pasir di sekeliling kakinya. Abu Nawas tidak mundur. "Aku diminta menghentikanmu," katanya jujur, tanpa basa-basi. "Namun aku tahu, engkau tidak pernah meminta pendapat siapapun untuk bergerak." Ia menarik napas dalam-dalam. "Dan itu membuatmu jujur." Kata-kata itu terdengar aneh, bahkan lucu jika didengar orang lain. Namun bagi Abu Nawas, laut adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bagaimana alam bekerja tanpa pamrih, tanpa ambisi, dan tanpa keinginan untuk dipuji. "Ombak," katanya lagi, "engkau tidak sombong. Engkau hanya setia pada tugasmu." Ia menoleh sedikit ke belakang, ke arah daratan, ke arah istana yang jauh dan tak terlihat dari sana. "Berbeda dengan manusia," gumamnya pelan. Para pengawal saling pandang.
Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. Namun mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kata-kata itu bukan ditujukan kepada ombak, melainkan kepada sesuatu yang lebih besar. Abu Nawas mengangkat tangannya perlahan, bukan sebagai tanda perintah, melainkan seperti orang yang sedang memberi salam. Jika engkau berhenti hari ini, katanya, itu bukan karena aku. Dan jika engkau terus bergerak, itu juga bukan karena aku. Ia tersenyum kecil. Aku hanya ingin semua yang mendengar tahu satu hal. Ada batas yang tidak bisa dilewati oleh kehendak manusia. Ombak kembali bergulung, tetap setia pada iramanya. Tidak berhenti, tidak berubah, tidak terganggu. Abu Nawas mengangguk, seolah mendapat jawaban yang ia harapkan. Terima kasih, katanya pelan. Ia lalu melangkah mundur, kembali ke pasir kering. Jubahnya basah di bagian bawah. Namun langkahnya ringan. Tidak ada rasa kecewa di wajahnya. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Para pengawal menatapnya dengan heran. Apakah sudah selesai? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menoleh dan tersenyum. Sudah, jawabnya singkat. Ia kembali menatap laut untuk terakhir kalinya hari itu. Ombak tetap bergerak, tak peduli siapa yang datang dan pergi. Dan di sanalah Abu Nawas menyadari bahwa pesan terpenting bukanlah tentang menghentikan ombak, melainkan tentang memperlihatkan pada manusia bahwa ada hal-hal yang tidak tunduk pada suara, jabatan, maupun kekuasaan. Dengan langkah mantap, ia pun bersiap kembali, membawa jawaban yang akan membuat istana terdiam lebih lama dari sebelumnya. Langkah Abu Nawas menggema di lorong istana saat ia kembali dari laut. Jubahnya masih sedikit lembab di bagian bawah, namun wajahnya tetap tenang, seolah baru saja pulang dari percakapan ringan, bukan dari tugas yang membuat seluruh negeri menahan napas. Kabar kepulangannya menyebar cepat. Para pelayan berhenti berjalan. Para menteri bergegas menuju ruang singgasana. Tidak ada yang berbicara lantang, seolah takut kata-kata mereka akan mendahului jawaban yang paling ditunggu. Ketika Abu Nawas akhirnya berdiri di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, suasana menjadi sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada batu kecil yang biasanya terdengar di ruang besar itu. Semua mata tertuju padanya. Raja menatap Abu Nawas lama. Kau telah kembali, katanya perlahan. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba kembali, tuanku. Raja menyandarkan tubuhnya ke singgasana. Dan, tanyanya singkat. Satu kata itu cukup membuat beberapa menteri menahan napas. Mereka menunggu penjelasan, alasan, atau mungkin permohonan ampun. Namun Abu Nawas justru mengangkat kepala dengan tenang. Ombak laut, kata Abu Nawas, masih bergerak seperti biasa. Beberapa menteri terkejut. Ada yang refleks menoleh ke raja, ada yang menunduk dalam-dalam. Udara terasa semakin berat. Raja mengerutkan kening. Apakah itu berarti kau gagal? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia melirik sejenak ke arah para menteri, lalu kembali menatap raja. Tuanku, katanya pelan, hamba telah melakukan apa yang tuanku perintahkan. Raja mengangkat alis. Jelaskan. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Hamba datang ke laut. Hamba menyampaikan perintah tuanku. Hamba meminta ombak untuk berhenti. Lalu, potong raja. Lalu ombak tidak berhenti, jawab Abu Nawas jujur. Beberapa menteri tampak gelisah. Salah satu dari mereka bahkan menutup mata, seolah sudah membayangkan akhir yang tidak menyenangkan. Namun Abu Nawas tetap berdiri tegak, tanpa tanda ketakutan. Raja menatapnya tajam. Apakah kau berani kembali ke hadapanku hanya untuk menyampaikan kegagalan? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika hamba takut menyampaikan kebenaran, maka hamba akan gagal 2 kali. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Raja tidak langsung marah. Justru ia terlihat semakin tertarik. Kau selalu punya cara bicara yang berani, kata raja. Namun keberanian saja tidak cukup. Abu Nawas mengangguk. Hamba setuju, tuanku. Karena itu hamba membawa sesuatu yang lebih penting daripada keberhasilan. Raja sedikit condong ke depan. Apa itu? Abu Nawas menjawab dengan tenang namun jelas. Jawaban. Para menteri saling pandang. Jawaban apa yang bisa lebih penting daripada perintah raja? Ombak, lanjut Abu Nawas, tidak menolak perintah tuanku. Ombak juga tidak menentangnya. Ombak hanya tidak mengenalnya. Beberapa menteri terdiam. Raja menyipitkan mata.
Laut tidak tahu siapa raja, kata Abu Nawas lagi. Dan laut tidak perlu tahu. Nada suaranya tidak meninggi, tidak pula menantang. Justru ketenangannya itulah yang membuat kata-kata itu terasa tajam. Raja berdiri perlahan. Apakah kau sedang mengajarkan sesuatu padaku? Tanyanya. Abu Nawas segera membungkuk hormat. Hamba tidak berani mengajar, tuanku. Hamba hanya menyampaikan apa yang hamba lihat. Ia mengangkat kepala kembali. Jika sesuatu yang tidak memiliki akal tidak bisa dipaksa berhenti hanya dengan perintah, bagaimana dengan manusia yang memiliki pikiran dan perasaan? Ruangan menjadi sangat sunyi. Para menteri menunduk. Kata-kata itu terasa seperti menyentuh sesuatu yang selama ini tidak pernah dibicarakan. Raja berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Kau ingin mengatakan, katanya perlahan, bahwa ada batas bagi perintah. Abu Nawas mengangguk. Perintah akan kuat jika selaras dengan akal, katanya. Namun jika melampaui akal, perintah hanya menjadi suara. Raja terdiam cukup lama. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan pengawal di sudut ruangan tampak menahan napas. Akhirnya, Raja tertawa kecil. Tawa itu pelan, namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Kau memang orang yang berbahaya, Abu Nawas, katanya sambil tersenyum. Berbahaya bagi kesombongan. Para menteri terkejut. Mereka saling melirik, tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Raja kembali duduk di singgasananya. Namun hari ini, lanjutnya, aku memilih untuk mendengarkan. Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Hamba hanya berharap, tuanku, bahwa laut hari ini telah membantu kita memahami sesuatu. Raja mengangguk pelan. Ya, katanya. Terkadang, jawaban terbaik datang dari sesuatu yang tidak bisa diperintah. Dan pada saat itu, semua orang di ruang singgasana menyadari satu hal. Abu Nawas tidak menghentikan ombak laut, tetapi ia berhasil menghentikan sesuatu yang jauh lebih sulit. Kesombongan yang nyaris tak terlihat. Setelah tawa kecil Raja Harun ar-Rasyid mereda, ruang singgasana kembali tenggelam dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sunyi karena ketegangan, melainkan sunyi yang dipenuhi pikiran. Abu Nawas masih berdiri dengan kepala sedikit menunduk, sementara para menteri tetap di tempat mereka, seolah lantai marmer itu tiba-tiba menjadi sangat berat untuk ditinggalkan. Raja tidak langsung berbicara. Ia duduk diam, menatap ke depan tanpa fokus yang jelas. Sorot matanya tidak lagi setajam tadi. Ada sesuatu yang sedang ia timbang, bukan keputusan negara, bukan pula hukuman, melainkan pemahaman. Para menteri mulai merasa gelisah. Mereka saling melirik, mencoba membaca arah angin. Beberapa dari mereka telah lama melayani raja dan tahu betul, diamnya sang penguasa seringkali lebih berarti daripada 1000 kata. Seorang menteri tua, yang rambutnya telah memutih oleh usia dan pengalaman, menundukkan kepala lebih dalam. Di dalam hatinya, kata-kata Abu Nawas terus terulang, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai cermin yang jujur. Raja akhirnya berdiri. Tidak tergesa-gesa. Gerakannya lambat, namun mantap. Hari ini, katanya pelan, aku mendengar sesuatu yang jarang terdengar di istana ini. Ia menatap para menteri satu persatu. Kejujuran. Beberapa menteri terkejut. Ada yang menelan ludah, ada yang menarik napas panjang. Tidak ada yang berani menyela. Kita terbiasa dengan laporan yang rapi, lanjut Raja. Kata-kata yang indah, jawaban yang menyenangkan telinga. Raja berhenti sejenak, lalu melirik Abu Nawas. Namun tidak semua kebenaran terdengar nyaman. Abu Nawas tetap diam. Ia tahu, saat ini bukan waktunya berbicara. Raja berjalan beberapa langkah ke tengah ruangan. Perintah, katanya, adalah alat, bukan tujuan. Kalimat itu membuat beberapa menteri saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang terlihat berpikir keras. Jika alat digunakan tanpa akal, lanjut Raja, maka yang lahir bukan kepatuhan, melainkan kebingungan. Seorang menteri muda tampak gelisah. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia ingin berbicara, namun takut kata-katanya justru menambah beban. Raja menyadari itu. Tidak apa-apa, katanya. Hari ini bukan tentang siapa yang salah, melainkan apa yang bisa kita pahami. Kata-kata itu membuat suasana sedikit melonggar. Para menteri berdiri lebih rileks, meski tetap menjaga sikap hormat. Raja kembali ke singgasananya, lalu duduk perlahan. Kita sering mengira, katanya,
bahwa kekuasaan mampu mengatur segalanya. Ia tersenyum kecil, bukan senyum mengejek, melainkan senyum sadar. Padahal, bahkan laut pun tidak mendengarkan siapapun. Beberapa menteri menunduk. Ada rasa malu yang halus, bukan karena dimarahi, melainkan karena disadarkan. Menteri yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara dengan suara rendah. "Tuanku," katanya, "hamba memahami maksudnya." Raja mengangguk. "Jika satu orang memahami hari ini," katanya, "maka hari ini tidak sia-sia." Ia lalu menatap seluruh ruangan. Negeri ini tidak membutuhkan ketakutan untuk berjalan. Negeri ini membutuhkan pikiran. Abu Nawas mengangkat kepalanya sedikit. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya ditujukan pada para menteri, tetapi juga pada dirinya, dan mungkin pada sang raja sendiri. Raja menoleh padanya. "Abu Nawas," katanya, "kau telah menjalankan tugasmu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba hanya menyampaikan apa adanya, tuanku." Raja mengangguk. Dan itu lebih sulit daripada menjalankan perintah yang mudah. Para menteri mulai menyadari bahwa hari itu bukan tentang ombak, bukan tentang laut, bahkan bukan tentang Abu Nawas. Hari itu adalah tentang batas, batas antara kuasa dan kebijaksanaan. Satu persatu, ekspresi para menteri berubah. Dari tegang, menjadi berpikir. Dari yakin, menjadi bertanya. Dari diam, menjadi sadar. Istana yang tadi dipenuhi ketegangan kini terasa berbeda. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan. Namun ada sesuatu yang lebih berharga, ruang untuk merenung. Dan dalam keheningan itulah, Raja Harun ar-Rasyid menyadari satu hal penting, bahwa seorang penguasa tidak menjadi besar karena semua tunduk padanya, melainkan karena ia berani mendengarkan saat kebenaran datang dari arah yang tak terduga. Hari mulai beranjak sore ketika pertemuan di ruang singgasana berakhir. Tidak ada pengumuman besar, tidak pula perintah lanjutan yang menggema di aula istana. Namun justru itulah yang membuat hari itu terasa berbeda. Istana tidak riuh oleh suara, melainkan penuh oleh pikiran. Para menteri melangkah keluar satu persatu. Wajah mereka tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya lega. Setiap langkah terasa lebih lambat, seolah masing-masing membawa beban baru, bukan beban jabatan, melainkan beban kesadaran. Seorang menteri berbisik pada rekannya, "Ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan dengan perintah." Yang lain mengangguk pelan, dan tidak semua jawaban datang dari orang yang berpakaian paling mewah. Di sudut ruangan, Abu Nawas bersiap meninggalkan istana. Ia merapikan jubahnya yang kini sudah kering, lalu menoleh sejenak ke arah singgasana. Raja Harun ar-Rasyid masih duduk di sana, memandangi ruang kosong dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Abu Nawas," panggil raja tiba-tiba. Abu Nawas berhenti dan membungkuk hormat. "Tuanku." Raja tersenyum kecil. "Hari ini kau tidak menghentikan ombak." Abu Nawas mengangguk. "Benar, tuanku. Tapi," lanjut raja, "kau menghentikanku sejenak, dari merasa paling tahu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Hamba hanya kebetulan berdiri di tempat yang tepat, tuanku." Laut yang berbicara. Raja tertawa pelan. Tawa yang tidak keras, namun jujur. "Jika semua orang berbicara sejujur itu," katanya, "mungkin istana ini akan lebih sering sunyi." Abu Nawas menunduk. Sunyi yang berpikir lebih baik daripada ramai tanpa makna. Raja mengangguk. "Pulanglah," katanya. "Dan lain kali, sarapanmu jangan ditinggalkan terlalu lama." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba akan mengingatnya, tuanku." Roti yang menunggu terlalu lama bisa keras, seperti pikiran yang tidak pernah diajak berpikir. Raja tertawa lagi. Kali ini lebih lepas. Abu Nawas pun melangkah keluar istana. Langit mulai berwarna jingga, dan angin sore berhembus lembut. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Pedagang menutup lapak, anak-anak pulang bermain, dan burung kembali ke sarang. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu, di dalam istana, telah terjadi sesuatu yang lebih besar daripada perintah dan kegagalan. Sesuatu yang tidak tercatat di dokumen kerajaan, namun tersimpan di kepala dan hati mereka yang hadir. Abu Nawas berjalan melewati jalanan kota dengan langkah ringan. Beberapa orang menyapanya, dan ia membalas dengan senyum santai. Tak ada yang menyangka bahwa orang sederhana itu baru saja berdialog tentang batas kekuasaan, dengan raja dan dengan laut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk kembali di tempat sarapannya pagi tadi.
Ia menatap mangkuk yang masih ada di sana, lalu tertawa kecil. Setidaknya, gumamnya, roti ini tidak merasa berkuasa. Ia menggigit roti itu sambil menatap langit senja. Ombak laut masih bergulung jauh di sana, tetap setia pada iramanya. Tidak berhenti, tidak berubah, dan tidak peduli pada cerita manusia. Dan disitulah hikmahnya berdiam dengan tenang. Bahwa dunia tidak selalu perlu dikendalikan. Bahwa suara paling bijak sering datang dari tempat yang tidak memiliki suara. Dan bahwa kekuasaan tanpa akal hanya akan berisik tanpa arah. Sementara itu, di istana, Raja Harun ar-Rasyid berdiri di balkon, menatap kejauhan. Laut tidak terlihat dari sana, namun ia tahu ombak masih bergerak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menghentikannya. Ia tersenyum kecil. Terkadang, katanya pada dirinya sendiri, yang perlu dihentikan bukanlah ombak, melainkan rasa paling benar di dalam diri. Hari itu pun berakhir tanpa keajaiban besar. Namun justru karena itulah, ia menjadi hari yang sulit dilupakan. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang tanpa gelar baru, tanpa hadiah berlebihan. Kecuali satu hal yang selalu ia bawa. Akal sehat, keberanian berkata jujur, dan senyum kecil yang tahu bahwa hidup akan selalu lucu jika dilihat dari sudut yang tepat. Dari kisah ini kita belajar, tidak semua perintah layak ditaati tanpa berpikir, dan tidak semua kekuasaan bisa mengalahkan logika. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton cerita Abu Nawas sampai selesai. Semoga kisah sederhana ini bisa menghibur, membuat tersenyum, dan memberi sedikit bahan renungan di tengah aktivitas sehari-hari. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena selalu ada tawa dan hikmah di setiap cerita.